Entah ini algoritma atau bukan, tapi akhir-akhir ini tiap buka sosial media isinya nikah, nikah, nikah. Dan ya, itu hal yang baik, karena bahagia itu menular, ya nggak sih? Tapi pernikahan bukan cuma soal hari H, melainkan hari-hari setelahnya. Kalian sadar nggak sih, di balik postingan manis itu, bisa saja banyak hal yang terjadi sebaliknya. Bagi kalian pecinta film, pasti nggak asing dengan film yang dibintangi Scarlett Johansson dan Adam Driver. Yap, Marriage Story. Singkat cerita, mereka adalah suami istri yang pernikahannya diambang kehancuran. What I was doing wrong, how I was falling short. Life with you was joyless. So then you had to go and fuck someone You else? shouldn't be upset. You stopped having sex with me in the last year. I never cheated on you. That was cheating on me. But there's so much I could have done. You're such a dick! Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like if I could guarantee Henry would be okay, I'd hope you get an illness and then get hit by a car and die. Kalimat-kalimat itu terdengar keras, tapi sebenarnya menggambarkan konflik emosional yang sering tidak pernah selesai dibicarakan dalam pernikahan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di balik runtuhnya sebuah pernikahan? Mari kita bahas. Banyak orang berpikir pernikahan runtuh karena satu kesalahan besar. Padahal, dalam psikologi, keretakan hubungan jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia sering dimulai dari hal-hal kecil yang dibiarkan terlalu lama, tidak terdengar, tidak dipahami, dan kebutuhan emosional yang terus dipendam. Menurut Erik Erikson, tahap ke-6 perkembangan psikososial manusia terjadi pada masa dewasa awal, usia antara 20-40 tahun, yang disebut sebagai intimacy versus isolation. Pada tahap ini, individu dihadapkan pada tugas perkembangan utama, yaitu kemampuan membangun hubungan dekat atau intimate dengan orang lain. Keintiman yang dimaksud Erikson bukan sekedar hubungan romantis atau status pernikahan, tetapi meliputi keterbukaan emosional, berbagi informasi pribadi, penerimaan yang saling menguntungkan, rasa hormat, adanya rasa saling memiliki, kesediaan untuk berkomitmen, serta keberanian untuk menjadi rentan tanpa kehilangan identitas diri. Erikson menekankan bahwa keintiman yang sehat hanya bisa dibangun jika individu telah memiliki identitas diri yang cukup stabil. Artinya, seseorang perlu terlebih dahulu mengenal dirinya, kebutuhan emosionalnya, dan bagaimana cara mengelola konfliknya sebelum benar-benar mampu menyatu secara emosional dengan pasangan. Jika tugas perkembangan ini berhasil diselesaikan, individu akan mengembangkan kualitas psikososial yang disebut love, yaitu kemampuan untuk mencintai secara dewasa, saling menerima, bertumbuh bersama, dan menghadapi konflik tanpa kehilangan rasa aman. Namun, jika tahap ini gagal, maka yang muncul adalah isolation. Isolation bukan selalu berarti sendirian secara fisik. Seseorang bisa saja menikah, tinggal serumah, bahkan terlihat bahagia di media sosial, tetapi secara emosional mereka kesepian, tidak dipahami, dan terputus dari pasangan. Penelitian lanjutan dalam psikologi perkembangan dewasa menunjukkan bahwa kegagalan membangun keintiman seringkali termanifestasi dalam bentuk komunikasi yang defensif, ketidakmampuan mengekspresikan kebutuhan emosional, penarikan diri secara emosional, hingga mencari kelekatan di luar hubungan pernikahan. Dalam konteks pernikahan, Erikson melihat bahwa konflik yang berulang, pertengkaran yang tidak pernah selesai, dan jarak emosional yang makin melebar seringkali bukan disebabkan oleh satu kejadian besar, melainkan oleh kebutuhan intimasi yang tidak terpenuhi dalam jangka panjang. Di titik inilah hubungan romantik, termasuk pernikahan, dapat berubah dari ruang kelekatan menjadi ruang kesepian bersama. Dan ketika seseorang merasa tidak terlihat atau tidak didengar oleh pasangannya, maka secara psikologis ia berada dalam kondisi isolation, meskipun statusnya masih menikah. Jadi, ketika tugas pengembangan ini belum selesai, pernikahan bukan lagi tempat pulang secara emosional. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak ada ruang aman untuk menjadi diri sendiri. Dan dari sinilah banyak perselingkuhan bermula.
Banyak perselingkuhan bukan berawal dari ketertarikan fisik, melainkan dari satu kalimat sederhana yang tidak pernah terucap, yaitu "aku merasa sendirian meski kita bersama". Ketika pasangan tidak lagi menjadi tempat aman untuk bercerita, maka orang lain bisa mengambil peran itu. Udah banyak ya kasusnya. Pernikahan seringkali dibayangkan sebagai perjalanan yang selalu menanjak menuju kebahagiaan. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kepuasan dalam pernikahan justru membentuk pola seperti huruf U. Di awal pernikahan, pasangan biasanya berada pada titik kebahagiaan yang tinggi. Fase ini dikenal sebagai masa bulan madu, ketika cinta terasa menggebu, perhatian penuh, dan harapan terhadap masa depan masih sangat ideal. Segala perbedaan terasa mudah ditoleransi karena rasa cinta masih mendominasi. Sering berjalannya waktu, kebahagiaan itu perlahan menurun. Pasangan mulai dihadapkan pada realitas kehidupan, tuntutan pekerjaan, tekanan ekonomi, pengasuhan anak, serta perbedaan karakter yang semakin nyata. Komunikasi bisa menjadi lebih kaku, konflik lebih sering muncul, dan rasa lelah emosional pun tak terhindarkan. Inilah bagian dasar dari huruf U, fase di mana kepuasan pernikahan berada pada titik terendah. Namun, perjalanan tidak berhenti di sana. Ketika pasangan mampu bertahan, belajar berkomunikasi dengan lebih dewasa, serta menerima satu sama lain apa adanya, kepuasan pernikahan perlahan meningkat kembali. Anak-anak mulai mandiri, tekanan hidup berkurang, dan pasangan memiliki lebih banyak waktu untuk kembali terhubung secara emosional. Di fase akhir ini, cinta tidak lagi sekedar perasaan, melainkan pilihan yang disertai komitmen dan rasa memiliki satu sama lain untuk hidup bersama dalam suka maupun duka. Kebahagiaan yang muncul bukanlah kebahagiaan yang menggebu, melainkan ketenangan dan rasa aman. Pola pernikahan berbentuk U mengingatkan kita bahwa menurunnya kebahagiaan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses perkembangan hubungan jangka panjang. Pernikahan bukan tentang menghindari fase sulit, tetapi tentang bertumbuh bersama melewati setiap fase kehidupan. Karena dalam pernikahan, yang bertahan bukan mereka yang tak pernah lelah, melainkan mereka yang memilih untuk tumbuh bersama. Jadi, penting untuk kita pahami, perselingkuhan dan perceraian seringkali bukan akar masalah dalam membangun hubungan pernikahan. Ini adalah gejala dari komunikasi yang tidak aman, emosi yang tidak terkelola, dan tugas perkembangan yang belum terselesaikan. Jadi gimana? Udah paham kan? Sebelum menikah, yuk kita kenali diri kita sendiri dan pasangan kita. Dalam hubungan, memang katanya nggak selalu manis. Ada asin, pahit, atau bahkan hambar. Tapi bagaimana responsnya, itu bergantung pada pribadi kita masing-masing. Kalau kata Nietzsche, it is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.